warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Amma ba'd. Saya akan mulai membacakan tulisan-tulisan yang ada di lantai pertama gedung sekolah kita ini. Hanya orang penting yang tahu artinya kepentingan. Berani hidup tak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Sederhana bukan berarti miskin. Jadi itu betul. Ukuran kaya miskin itu bukan karena banyak harta, tetapi ukuran kaya miskin itu tergantung kepada jumlah keinginan yang dimiliki seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah mungkin sudah punya uang 10 triliun, tapi tetap saja kurang. Berarti dia lebih miskin dari hamba Allah yang sesungguhnya uangnya cuma 100 juta, tapi hidup sederhana, hidup ya memadai. Karena itu ini semua berbobot ini ya. Sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Ini juga betul lagi. Jadi perlu 1-2 menit untuk mendalami itu ya. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Pondok berdiri di atas dan untuk semua golongan. Ya, itu betul ya. Tidak boleh diwarnai oleh sekelompok saja, tapi seperti masjid jami itu untuk semua jamil muslimin ya. Kemudian bondo bau pikir lek perlu sak nyawane pisan. Nah, di sini ini topnya markotop ini ya. Artinya kalau orang sudah sampai ke nyawa, biasanya kemudian surut, harta juga sama saja. Berjasalah tapi jangan minta jasa. Jadilah orang yang bertitel dan berkualitas. Pengalaman itu sebagai induk pengetahuan. Dan semua syuhada itu pahlawan, tapi tidak semua pahlawan itu syuhada. Jadi ini saya kasih nilai 9 ya. Sangat bagus ya. Nah sekarang karena waktu juga sudah makin panas ya, jadi tema yang diberikan ke saya adalah pesantren mencerahkan umat dan mencerdaskan bangsa. Jadi dalam surat Al-Jum'ah ayat 2 Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Jadi dialah Allah yang telah membangkitkan sang rasul di tengah umat yang banyak ummiyin ya. Umat yang biasanya umat di bawah itu ada yang buta huruf, ada yang du'afa, ada yang mustad'afin dan lain-lain. Tapi Allah membangkitkan Rasul kita itu sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka untuk apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat Al-Qur'an, wa yuzakihim, kemudian mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimul kitaba wal hikmah, mengajari kitab dan wisdom, kearifan, wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin, sekalipun sesungguhnya sebelum itu mereka dalam keadaan yang tersesat. Jadi saya tadi mendengar yang disampaikan Pak Kiai Haji Hasan Al-Banna
mengatakan pada kita ketika pondok ini dibangun 8 tahun yang lalu, suasananya itu masih merah. Bukan tanah yang merah, tapi ada klenik, ada syirik, ya, ada perdukunan, ya, ada segala macam yang merusak tauhid kita itu. Tetapi alhamdulillah, kata Pak Hasan Abana tadi, alhamdulillah, syukur pada Allah bahwa sekarang ini lingkungan pesantren kita ini relatif sudah hijau. Ini berbeda dengan sebuah pesantren yang tak sebutkan namanya, ya. Ada pesantren lebih besar dari pondok kita ini, ya. Tetapi nampaknya perhatian kepada masyarakat sekitarnya itu hampir tidak ada, sehingga setelah sekian puluh tahun pesantren berdiri dan mutakharijun, alumninya sudah cukup banyak, itu di sekeliling pesantren yang besar tadi, yang dulunya itu muslim, sebagian diterkam oleh agama lain, sebagian menjadi sangat lemah keislaman mereka itu, sebagian menjadi tidak tahu arah harus hidup seperti apa. Maka alhamdulillah saya setuju sekali, saya senang sekali bahwa Ponpes Al-Munawwarah ini memang sudah memenuhi fungsinya, menjadi sumber menuntut ilmu buat para santri, tapi juga punya perhatian, punya ghirah, punya hamasah, punya semangat untuk mendakwai masyarakat sekitarnya itu, sehingga terjadi perubahan yang positif dari sesuatu yang kurang baik jadi lebih baik lagi, yang sudah baik kemudian juga menjadi lebih baik lagi, alhamdulillah. Jadi saya 1 tahun pernah tinggal di Mesir. Saya bergabung dengan teman-teman pengikut Hasan Al-Banna. Bahkan waktu itu saya bertemu dengan Al-Mursyid Al-Am yang mengatakan Hasan Al-Banna, yang punya kantor di Masjid Dakwah di Mesir itu. Ketika saya bergabung dengan teman-teman ikhwan itu, mereka punya an-nidaat, punya semboyan yang sangat ringkas, tapi bahasa Jawanya mentes, padat. Itu bunyinya Allahu ghayatuna, Allah adalah tujuan akhir kita. Allah ada ghayah, Allah ada nihayah. Dan yang kedua, ar-rasulu zaimuna, Rasul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah pemimpin besar kami. Kemudian Al-Qur'anu dusturuna, Quran adalah konstitusi, dustur kami, kehidupan fid dunya wal akhirah. Kemudian al-jihadu sabiluna, jihad adalah jalan kehidupan kami. Karena kita tahu tanpa jihad Islam jadi melempem, tanpa mujahadah fisabilillah Islam menjadi digerus oleh rutinisme, menjadi tidak ada perubahan, ya sudah rutin, ya. Kemudian al-mautu fisabilillah asma amaniyina, mati di dalam jihad fisabilillah setinggi-tinggi cita-cita kami. Nah, ini saya pikir menjadi sesuatu yang makin relevan sekarang ini. Saya selalu mengingatkan bahwa Indonesia ini negeri muslim terbesar di muka bumi.
Saya pernah menjelajah dari Malaysia sampai ya Pakistan, sampai Maroko, sampai Saudi sudah barang tentu, sampai Libya dan lain-lain. Nah memang sekarang ini ya, kita memahami bahwa dunia Islam itu seperti, maaf ini, kehilangan arah. Mungkin juga termasuk umat Islam Indonesia. Ya. Jadi dari segi jumlah kita ini memang sudah mendekati 2 juta, 2 billions ya. Jadi 2 miliar lebih dari segi jumlah. Tetapi dari segi peran memang kita masih seperti minoritas. Jadi di dunia ini jumlah kita itu kamiyahnya, numerikalnya, jumlahnya itu memang 2 miliar lebih. Tetapi kaifiyahnya, mutunya, kualitasnya itu tidak mencerminkan seperti kebesaran jumlah orang per orangnya itu. Nah, jadi saya ingin membacakan beberapa ayat ya, yang mudah-mudahan ya, itu menjadi ya cambuk kita, walaupun ini ayat ini sudah pasti di luar kepala oleh santri, apalagi oleh Pak Kiai Haji Hasan Al-Banna. Ya. Jadi Allah berfirman dalam surat Taubah ya, At-Taubah, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah faula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin wa yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya. Jadi Quran memesankan memang orang-orang mukmin tidak perlu semuanya pergi ke medan perang, tapi ada sekelompok dari masing-masing golongan itu yang tetap tinggal yatafaqahu fiddin ya, yatafaqahuna fiddin, beryatafaqah dalam arti mendalami ilmu fikih ya, fikih selengkapnya termasuk fikul jihad, bukan fikih yang biasa, termasuk fikul jihad ya. Kemudian mereka hendaknya kembali ke asal masing-masing untuk mengingatkan para kaum mukmin yang lain itu, la'allahum yahdharun, supaya mereka pandai menjaga dirinya, menjaga imannya, menjaga Islamnya, menjaga akhlaknya, menjaga masa depannya, supaya tidak diterkam oleh kaum kufar, kaum musyrikun, syuyu'iyun dan lain-lain yang tidak berhenti membenci Islam, tidak pernah berhenti memusuhi Islam. Dan saya ingin mengatakan di sini, di Indonesia itu sesungguhnya yang dikatakan Quran itu sudah terjadi. Jadi saya tidak berlebihan kalau mengatakan pondok pesantren dimanapun itu memang menjadi benteng terakhir untuk agama dan umat Islam. Dan lihatlah tokoh-tokoh bangsa yang punya integritas, yang enggak terbeli, yang punya pendirian, itu umumnya datang dari pesantren. Bukan berarti yang dari Gajah Mada, ITB, UGM, ITS dan lain-lain lantas buruk, bukan ya. Tetapi secara teoritis ya, mutakhorijun dari ma'had-ma'had yang ada di negeri kita ini
itu relatif harus lebih punya pendirian daripada katakanlah lulusan universitas yang memang belajar pengetahuan umum tidak mendalami agama. Nah, sehingga menjadi sangat ironis, sangat memprihatinkan kalau misalnya para ulama, para kiai haji, para asatidz, ya, para ustadz yang dari pondok pesantren kok tiba-tiba kemudian lantas mudah dibelokkan dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, ya, saya ingin menegaskan di sini, ya, bahwa negeri kita ini, ya, memang diincar, ya, oleh sebuah negeri namanya negeri Tiongkok. Jadi kalau tadi Pak Ketum kita itu selalu menggunakan istilah yang memang dia sukai, ya, China. Kalau kita bilang Cina mereka marah, ya. Padahal sejak dulu pengetahuan saya waktu saya masih kecil, ya, saya lahir tahun 44, ya, hampir 80 tahun, bulan depan sudah 80 tahun, itu setahu saya nggak ada, ya Cina saja, ya. Jadi ini memang ada propaganda yang kelihatannya halus, ya, tidak penting, tapi bisa merubah mindset kita. Itu ada koran besar namanya Koran Fulan, ya. Itu pernah mengatakan umat Islam itu bagaimana sih kok bahasa Indonesianya tidak pas gitu. Idul Fitri itu kan hari raya fitri. Jadi jangan double, jangan selamat hari raya Idul Fitri gitu. Banyak orang Islam itu yang terpengaruh, ya, tidak sadar ini cara untuk secara halus menyisipkan kepikiran kita, ya, seolah kita ini bodoh, kita nggak pandai berbahasa dan lain-lain, sehingga banyak kalau kita mengirim lebaran itu, ya, atau mungkin sekarang pakai HP kita, teman-teman kita itu, kita mengucapkan selamat Idul Fitri, ya, tahun sekian. Ya. Padahal kalau di Malaysia tidak tergubris selamat Hari Raya Idul Fitri, soalnya Hari Raya Idul Adha dan lain sebagainya. Nah, jadi ini mohon, ya, kalau ada alumni pondok pesantren terpengaruh, yaitu ya sudah rusak, ya. Nah, saya ingin mumpung bertemu, ya, ini sedikit politik, ya. Tadi Pak Kiai Haji Albana membisik saya, kami ini anak santri yang pandai gimnastik tadi, ya. Ini kita perlukan. Ya. Sekarang tentara Cina yang masuk ke Indonesia, saya nggak tahu angkanya, tapi banyak sekali. Mereka mungkin satu ketika kalau ada kesempatan yang dibuka oleh rezim, ya, mereka akan mendemonstrasikan kepiawaiannya untuk tadi, ya, jungkir balik tadi, ya. Nanti ini yang mengatasi anak-anak kita dari pondok-pondok itu, ya, supaya mereka lari ketakutan. Ya. Nah, yang sesungguhnya secara implisit yang saya katakan adalah, ya, bahwa dalam bulan April nanti ini bangsa Indonesia mau memilih pemimpin, ya, saya nggak boleh mengarahkan, ya,
yang pimpinan itu diharapkan memang bisa membawa perubahan. Tadi saya lewat jalan raya tadi, itu memang nampak sekali kalau bapak-bapak ibu di Lumajang ya, dan Lamongan ya, itu umumnya memang sudah benar pilihannya. Dan sekarang ini alhamdulillahirobbilalamin ya, tanpa kita nanya atau kita nyana ya, tanpa kita duga, Allah itu membukakan keaslian, kesejatian si fulan itu ya. Sekarang ini banyak sekali kelompok-kelompok yang dulu itu cinta buta kepada si fulan, sekarang sudah sadar alhamdulillah ya. Mungkin ini berkat doa sholawat asgil ya. Jadi dulu teman-teman NU Nahdlatul Ulama ketika memperingati 100 tahun usia Nahdlatul Ulama di Sidoarjo diadakan pertemuan mungkin ratusan ribu ya. Kemudian puluhan mungkin ribuan GP Ansor dan Banser ya, itu mengumandangkan sholawat asril. Di depan saya lihat ada saudara Joko Widodo ya, lengkapnya ya. Nah ketika wa asyilil zalimin bizalimin itu jangan-jangan dia termasuk yang sedang kena sholawat asril ini ya. Sak menika sampun dados kasunyatan alhamdulillah. Dados para tetiang ingkang rumiyin menika anggenipun ndukung tiyang kala wau nggih. Ngantos pejah gesang derek lan sak pengalipun samenika sampun alhamdulillah nebi Pak Fulan kala wau nggih. Saengga Pak Fulan kala wau sakmenika radi bingung lan klimpungan. Klimpungan itu bahasa Jawa tapi jadi bahasa Indonesia ya. Kalau saya terlalu banyak nanti politik ya. Jadi panjenengan jalmo limpat serapat tamat ya. Jadi saya nggak usah berpanjang lagi, itu insya Allah sudah paham. Betul paham ya? Paham? Ya, ya. Alhamdulillah ya. Nah sekarang saya bicara lagi mengenai pesantren kita ini ya. Nah saya itu kan betul-betul mengamati ya. Alhamdulillah saya lahir sebelum merdeka, 16 bulan sebelum Indonesia merdeka. Saya lahir di Solo ya, dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah ya. Saya pernah jadi ketua umum Muhammadiyah dan lain-lain ya. Maka saya betul-betul bersyukur pada Allah ya, bahwa kita ini alhamdulillah ya, menamakan persyarikatan kita itu dengan Muhammadiyah ya. Ibu-ibunya Aisyah ya. Jadi besok di Yaumul Mahsyar itu kan setiap orang mengharapkan syafaat dari Nabi kita ya. Jadi besok ini mungkin berulang lagi saya ceritakan, tapi saya suka dengan cerita yang saya karang ini ya. Jadi besok di hari akhir itu ya,
itu teman-teman pemuda Ahmadiyah dari Lamongan itu minta malaikat, ya mungkin malaikat Mikail, ya. Kalau Jibril bawa, kalau Mikail kan membagi-bagi rezeki itu. Pak malaikat Mikail, kados pundi menawi panjenengan damel bendera Muhammadiyah ingkang ageng sangat, inggilipun 11 kilometer, terus sampun nyundul miko, ya. Supados Nabi Muhammad saged ningali bendera Muhammadiyah. Memang setelah hijau berseri itu berkibar-kibar, Nabi Muhammadiyah tanya ponakan dan mantunya Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, itu apa itu?" "Oh, itu bendera namanya Muhammadiyah." "Loh, nama saya di bawah, coba disuruh ke sini tokoh-tokohnya itu." Ya. Nah, jadi para pemimpin Muhammadiyah sejak Ahmad Dahlan, Pak Yunus Anis, Pak Badawi, Arif Farudin, Amin Rais, Safi Marif, Din Samsudin, ini semua itu derek Ali lantas bersimpuh di hadapan Nabi. Nah, kemudian karena di antara kita ini yang paling pandai bahasa Arab itu Pak Ahmad Azhar, maka beliau menjadi juru bicara Muhammadiyah. Setelah menerangkan Muhammadiyah, Nabi kemudian berkenan, terharu, ya bangga gitu, bersyukur itu. Dan Nabi mengatakan, coba itu orang Muhammadiyah se-Indonesia itu dari sejak berdiri sampai berapapun ya, itu dicarikan tempat yang agak dekat saya di sini. Ya. Nah, kemudian Nahdlatul Ulama protes. Malaikat Mikail diminta tolong deh dibuat seperti bendera Muhammadiyah itu. Sanggup dibuat. Lagi-lagi Nabi itu apa? Nahdlatul Ulama. Ya udah suruh ke sini gitu. Ya. Ternyata baik-baik teman-temannya juga dekat-dekat saya sini dengan Muhammadiyah dekat-dekat. Nah, ini imajiner cerita saya ini ya. Tapi maksud saya supaya kalau bisa ada ukhuwah Islamiyah ya di antara kita, tak pandang apa kita Muhammadiyah, apa NU, Diwandawal, Wasliyah, apa macam-macam ya, banyak sekali. Itu insya Allah menjadi kunci sukses untuk masa mendatang. Kalau saya lihat itu Anies Baswedan itu ya di lingkungan Muhammadiyah. Muhaimin Iskandar itu di lingkungan Nahdien. Ya. Jadi ingat loh ya, ketika saya dulu bantu Gus Dur, saya ketua MPR, Gus Dur presiden. Ya. Nampaknya kan berulang nampaknya insya Allah. Ya. Jadi presiden dua presiden nanti, ya tadi nggak saya ulangi. Ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Nah terakhir, ya, saya ingin mengatakan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Ya. Jadi innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Ya. Jadi jauh ribuan tahun sebelum para nabi turun ke dunia itu sudah ada transaksi, ada jual beli antara Allah dan para nabi di alam ruh sebelum mereka turun ke bumi ini. Ya. Yaitu Allah telah memberi ya, jiwa dan harta benda orang mukmin ya,
supaya mereka itu berjuang fi sabilillah, fayaqtulun wa yuqtalun. Kadang-kadang mereka menang, kadang-kadang mereka kalah ya. Tapi itu wa'dan alaihi haqqo, itu janji Allah yang benar yang termaktub dalam kitab Tauratnya Nabi Musa, kitab Injilnya Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena itu bergembiralah kamu kalau kamu tunaikan jihad fisabilillah itu, kamu akan mendapatkan fauzun azim, kebahagiaan yang amat sangat besar. Berikutnya 1:12 At-Taubah mengatakan at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wal hafizun li hududillah wa basyiril mu'minin ya. Jadi mereka selalu mohon ampun kepada Allah ya. Mereka selalu beribadah dimanapun juga, selalu bertahmid, berterima kasih, bersyukur pada Allah. Kemudian mereka bersiahah ya, pergi di bumi ini, berjalan dari desa ke desa, kota ke kota, pulau ke pulau, negara ke negara yang lain ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebenaran ya. Kemudian mereka amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka mengetahui batas-batas agama. Karena itu mereka orang-orang mukmin yang mendapatkan busyra, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan bangsa kita memang bisa memilih jalan sukses, jalan persatuan, jalan damai, jalan yang lebih prospektif untuk masa depan, atau sebaliknya jalan yang gelondor masuk ke jurang, jalan yang jauh dari hidayah Allah, jalan yang hanya memikirkan kepentingan dunia, jalan yang dibisiki oleh iblis atau syaitan ya. Ini akan ditentukan pada besok 14 Februari tahun depan. Tapi kita harus yakin ya, bahwa kalau kita ini betul-betul berjalan fisabilillah ya, itulah menunjukkan jalan-jalannya buat kita.